capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Cara Erik ten Hag rekrut Wout Weghorst mengejutkan. Manchester United resmi mendatangkan striker asal Belanda Wout Weghorst dengan status pemain pinjaman dari Burnley selama sisa musim ini. Sebelumnya Weghorst dipinjamkan Burnley kepada klub Turki Besiktas untuk musim ini, tetapi kesepakatan diakhiri lebih awal untuk menyelesaikan kepindahan ke Manchester United. Pada paruh pertama, Weghorst mencetak 8 gol dan 4 assist dalam 16 penampilan untuk Besiktas di Liga Super Turki, plus torehan 1 gol dalam 2 laga di Piala Turki. Saat Manchester United mulai mencari striker baru di bursa transfer Januari, dan dengan cepat Erik ten Hag memilih Weghorst, pemain yang juga berasal dari Belanda seperti dirinya. Menurut sebuah media Turki fanatik, Erik ten Hag secara pribadi menelpon Weghorst untuk memberitahu seberapa besar keinginannya untuk memboyong Weghorst ke Old Trafford. Dan dalam pembicaraan telepon tersebut, Ten Hag menjadwalkan pertemuan tatap muka dengan Weghorst. Keduanya kemudian bertemu di Haaksbergen, wilayah Belanda yang dekat dengan perbatasan Jerman, untuk membicarakan transfer Weghorst ke Theater of Dreams. Weghorst dilaporkan merasa senang dengan jalannya pertemuan tersebut, hingga dia memberi lampu hijau untuk istrinya terbang ke Manchester dan mulai mencari tempat tinggal keluarga mereka di sana. Hal itu membuktikan kerja keras dari manajer Erik ten Hag. Cara dia mencari pemain dan juga memintanya untuk bergabung dengan klub menambah bukti bahwa dia adalah pelatih yang tepat untuk klub Manchester United. Meski tidak ada klausul pembelian permanen bagi setan merah, Weghorst tetap senang untuk membela klub Manchester United saat dia diresmikan. Amad Diallo layak mendapatkan kesempatan kedua di Manchester United. Manajer Sunderland, Tony Mowbray, mengaku sangat terkesan dengan penampilan bagus yang ditunjukkan oleh Amad Diallo bersama dengan timnya pada musim ini. Mowbray mengklaim Amad Diallo sangat layak untuk mendapatkan kesempatan kedua di Manchester United. Amad Diallo didatangkan oleh Manchester United dari Atalanta pada tahun 2020 yang lalu seharga 19 juta pound sterling. Namun sejak kedatangannya di Old Trafford, pemain asal Pantai Gading tersebut belum mampu menunjukkan penampilan terbaiknya. Alhasil, Amad Diallo lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Bahkan pada musim ini, Amad Diallo dipinjamkan ke Sunderland yang tampil di Championship. Bersama dengan Sunderland, Amad Diallo tercatat sudah tampil sebanyak 20 kali dengan sumbangan 6 gol dan 2 assist. Berkat penampilan bagusnya, Tony Mowbray mengaku sangat terkesan dengan kualitas sang pemain dan mengklaim layak untuk mendapatkan kesempatan kedua di Manchester United. Menurut saya dia merupakan sosok pemain sepak bola yang sangat spesial, ujar Mowbray kepada Northern Echo. Tantangan bagi dia dan juga klub pemiliknya adalah apakah dia sudah berada di level yang dibutuhkan untuk mencoba memenangkan Liga Champions dan juga Premier League. Itulah yang harus mereka putuskan. Tetapi bagi kami, dia adalah pemain yang luar biasa. Kami senang dia bersama kami. Mudah-mudahan dia bisa melanjutkan untuk sisa musim ini dan melakukannya dengan sangat baik, ungkap Tony. Namun untuk kembali ke Manchester United akan menjadi tugas berat bagi Amad Diallo. Salah satu alasannya karena Manchester United pada saat ini memiliki sederet pemain sayap top. Manchester United tolak tawaran dari Atletico Madrid untuk Victor Lindelof. Atletico Madrid menghubungi Manchester United untuk mencoba merekrut Victor Lindelof. Namun usaha Atletico Madrid tersebut ditolak karena Erik ten Hag ingin mempertahankan center back-nya tersebut. Victor Lindelof memang bukan pilihan pertama bagi Erik ten Hag untuk dimainkan, mengingat back 28 tahun itu juga baru start 4 kali di Liga Premier Inggris musim ini, tanpa sekalipun dimainkan dari bangku cadangan.
Rafael Varane dan Lisandro Martinez lah yang menjadi opsi favorit bagi Erik ten Hag untuk posisi center back. Bahkan Kapten Harry Maguire pun juga jarang dimainkan. Namun meski jarang dimainkan, menurut laporan dari Fabrizio Romano, Erik ten Hag tetap tidak ingin kehilangan Victor Lindelof dan telah menolak tawaran dari Atletico Madrid yang ingin merekrutnya. Atletico saat ini tengah sibuk mencari center back baru di bursa transfer, dengan Wolverhampton yang mengincar back tengah mereka Felipe. Gagal dengan Victor Lindelof, Atletico kini berharap bisa merekrut Caglar Soyuncu dari Leicester City. Meskipun Lindelof bukan pemain reguler bagi Manchester United, namun keinginan Erik ten Hag untuk mempertahankannya bisa dipahami, mengingat Manchester United saat ini masih berpartisipasi di 4 kompetisi. Hingga sebelum laga Manchester United menghadapi Manchester City, United mendapatkan 6 kemenangan berturut-turut dengan kemenangan 3-0 atas Charlton di perempat final Carabao Cup pada Selasa 10 Januari, mengikuti kemenangan 3-1 atas Everton di putaran ketiga Piala FA. Untuk laga selanjutnya, Setan Merah akan menghadapi Crystal Palace pada Kamis 19 Januari pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bulan depan mereka akan kembali ke Liga Eropa melawan Barcelona di babak knockout. Cedera parah, musim Donny van de Beek sudah berakhir. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Donny van de Beek dikabarkan tidak bisa memperkuat Setan Merah di sisa musim 2022-2023 ini. Van de Beek musim ini mengalami situasi yang sulit. Dia minim mendapatkan jam bermain di dalam tim utama Manchester United. Baru-baru ini Erik ten Hag memberikan kesempatan bermain kepada Donny van de Beek menjadi starter melawan Bournemouth. Namun sebelum babak pertama berakhir, Donny van de Beek harus ditarik keluar karena mendapatkan tackle keras. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United berpotensi tidak bisa diperkuat Donny van de Beek di sisa musim ini karena cedera yang parah telah menghantui sang gelandang. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Donny van de Beek cukup parah. Dia mengalami cedera di bagian lutut. Laporan itu mengklaim bahwa butuh waktu yang cukup lama bagi Donny van de Beek untuk pulih dari cedera tersebut. Sang gelandang dilaporkan bisa absen hingga akhir musim ini untuk memulihkan cedera tersebut. Dalam konversi pers terbarunya, Erik ten Hag memastikan kondisi cedera Donny van de Beek. Dia mengungkapkan bahwa sang gelandang mengalami cedera yang parah dan tidak dapat melanjutkan sisa kompetisi musim ini. Donny memiliki masalah lutut. Untuk jangka panjang, situasinya akan membaik. Dia akan kembali pada awal pramusim. Dia akan absen di sisa musim ini. Semua orang dalam klub memikirkannya saat ini, karena ini jelas hal buruk saat Anda ada di pertengahan musim. Anda mendapatkan sebuah tackle dan berakhir dengan cedera buruk. Kami hanya dapat memikirkan perasaan sang pemain. Kami hanya dapat mengekspresikan itu, ungkap Erik ten Hag. Para pemain sedang merasakan kami membangun sesuatu, dan Anda tentu ingin menjadi bagian dari itu. Semua orang merasakannya. Sekarang Donny absen karena cedera yang buruk. Jadi itu adalah dua sisi dari situasi ini, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Capacity crowd at Old Trafford. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.